Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Tentunya bersama Yesus kita selalu luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita, Novi mau adik-adik untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan Alkitabnya, dan juga alat tulis ya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, Novi undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah boleh bangun di pagi hari yang baru ini. Sebentar, kami akan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus mau hadir dalam impa kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, persiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 104 ayat 33 sampai 34. Mazmur pasal 104 ayat 33 dan 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Untuk pujian selanjutnya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar?
Adik-adik, tentunya adik-adik sehat selalu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan membaca Alkitab, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ida untuk adik-adik layan. Bimbinglah Kak Ida dalam menyampaikan firman tersebut, agar firman yang adik-adik dengar dapat dimengerti dan dipahami isi dari firman tersebut. Amin. Adik-adik tentunya telah mempersiapkan Alkitab. Bacaan kita pada IMPA minggu ini, tanggal 5 Juli 2020, diambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan, dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Pernahkah adik-adik mendengar bahwa Israel pernah dipimpin oleh hakim-hakim? Ya, hari ini kita mau belajar tentang siapakah hakim-hakim dalam kisah kehidupan umat Tuhan. Berarti kita belajar dari cerita tentang bangsa Israel di tanah Kanaan, dan kita sudah membacanya kisahnya adik-adik. Adik-adik pasti tahu kisah perbudakan Israel di Mesir dan pembebasan Israel dari Mesir oleh Tuhan melalui Musa. Adik-adik juga pasti masih ingat bahwa setelah Musa mati, Yosua menggantikan Musa, dan Yosua lah yang membawa Israel merobohkan tembok Yeriko dan menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Masih ingat kan adik-adik? Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Selama Yosua menjadi pemimpin, bangsa Israel taat untuk beribadah kepada Tuhan adik-adik. Setelah Yosua mati, bangsa Israel tidak lagi taat kepada Tuhan, tidak beribadah, tidak lagi mengasihi Tuhan. Tuhan sedih loh adik-adik ketika umat kesayangannya tidak lagi mengasihinya. Meskipun bangsa Israel tidak taat, tidak mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka karena
Karena apa adik-adik? Karena bangsa Israel kesayangan Tuhan. Tuhan selalu mengampuni bangsa Israel. Tetapi Tuhan juga menegur bangsa Israel dengan cara mereka kalah dalam berperang. Teguran Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya mereka bertobat, tidak taat menjadi taat kepada Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik kesayangan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Adik-adik tidak taat kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi adik-adik. Kalau adik-adik taat kepada Tuhan, maka adik-adik membuktikan bahwa adik-adik mengasihi Tuhan. Adik-adik juga menjadi anak Tuhan yang hebat karena melakukan perintahnya. Pembacaan kita tadi adalah kisah tentang Israel lama setelah mereka ada di tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Dulu, dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu, Tuhan berjanji kepada nenek moyang Israel yaitu opa oma dan orang tua mereka bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi mereka. Dan karena itu, Tuhan memberikan tanah perjanjian itu. Lalu, orang tua mereka berjanji bahwa mereka juga akan mengasihi Tuhan dan setia atau taat kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada dewa-dewa atau dewa-dewi yang lain. Ternyata, setelah orang tua mereka meninggal, Israel generasi baru yang lahir dan tinggal di tanah perjanjian itu lupa kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah lagi kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada dewa-dewa lain. Akibatnya adalah bangsa lain memerangi Israel dan Israel kalah dan dikuasai bangsa lain. Israel harus bekerja keras untuk memberi makan dan membayar pajak kepada bangsa yang menjajah mereka. Lalu mereka sadar karena mereka sudah berdosa akibat melupakan Tuhan. Mereka lalu berdoa, berteriak, memohon ampun dan pertolongan kepada Tuhan. Karena adik-adik, Tuhan mengasihi Israel umatnya. Tuhan mendengar teriakan minta ampun dan minta tolong mereka. Lalu Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin Israel umat itu. Pertama-tama tugas hakim itu adalah mengajak Israel untuk sungguh-sungguh menyadari kesalahan dan dosa mereka, lalu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Setelah itu, hakim-hakim itu bertugas untuk memimpin Israel berperang mengusir musuh-musuh Israel. Dan karena Tuhan sudah mengampuni mereka, maka mereka akan menang dalam peperangan itu. Adik-adik juga harus tahu ya bahwa Tuhan mengasihi opa oma dan papa mama dan mengasihi kita bersama kakak dan adik-adik. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita ditebus menjadi umat kepunyaan Tuhan yang diberkati. Dan untuk itu kita harus bangga dan rendah hati. Bangga tidak adik-adik. Harus bangga tapi juga harus rendah hati. Kalau adik-adik bangga sekaligus rendah hati sebagai umat Tuhan, maka adik-adik harus selalu mengasihi Tuhan atau taat kepada Tuhan. Caranya adalah yang pertama, adik-adik selalu menghormati dan dengar orang tua. Juga yang kedua, rajin berdoa dan baca Alkitab. Yang ketiga, rajin ibadah hari Minggu. Yang keempat, rajin belajar tentunya adik-adik. Adik-adik, jika kita tidak taat melakukan firman-Nya, sama juga dengan tidak mengasihi Tuhan adik-adik. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik dapat membuat tabel, yaitu yang pertama, tabel untuk perbuatan taat kepada Tuhan Yesus, dan yang kedua, perbuatan tidak taat.
Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan, kita berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Angkat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah membimbing Kak Ida dalam menyampaikan firman kepada adik-adik. Semoga apa yang Kak Ida sampaikan kepada adik-adik dapat dimengerti dan dipahami oleh adik-adik. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus dengan Papa, Mama. Berilah kesehatan dan keselamatan di dalam menjaga dan membimbing adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Persembahan adik-adik minggu ini boleh disatukan dengan persembahan papa mama dan bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Sebelum kita mengakhiri IPA kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku yang di badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IPA kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dari kakak-kakak tadi. Kiranya firman yang sudah kami dengar boleh menjadikan kami anak-anak yang semakin dengar-dengaran kepada orang tua dan terutama kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya jumpa kami minggu ini boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan ke dalam nama-Mu saja, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.